apa kabar? Kayaknya aku yakin Kak, mereka di sana kurang semangat. Iya nih Kak, kayaknya mereka kurang semangat karena kayaknya belum kenal. Gimana kalau kita kenalan dulu Kak? Boleh? Adik-adik kenalin ya, nama kakak Kak Ledi. Nama kakak Cindy. Kami Dari GKP Lembang. Nah, untuk memulai kebaktian hari ini kita bangkit yuk, bangkit semuanya. Berdiri, kita harus semangat. Kita mau Walaupun nyanyi lagu kebaktian apa, di rumah ya Kak, harus semangat. Tetap semangat. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu Kak. Boleh Kak. Yang semangat. Musik. Adik-adik kayaknya udah pada semangat ya Kak ya. Tapi kurang afdol kalau kita nggak berdoa dulu. Nah Kak, kita mau kenalan nih sama kakak guru sekolah minggu yang baru dari GKP Kampung Sawah. Ya Kak, kita panggilin aja ya Kak Kak Luis. Halo adik-adik, saat ini kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kebahagiaan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Terima kasih untuk kehadiran orang tua, keluarga yang selalu mendampingi kami. Pada saat ini Tuhan, rasa bahagia kami, rasa syukur kami mau kami ungkapkan melalui kebaktian pada saat ini. Kiranya Tuhan memimpin kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya hikmat Tuhan boleh beserta dengan kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Makasih Kak Luis. Iya. Biar tambah semangat, kayaknya kita harus bergerak lagi Kak. Kalau gitu, gimana kalau kita nyanyi lagu yang agak semangat Kak, yang agak gerak-gerak gitu Kak? Biar panas ya Kak ya. Iya benar Kak. Lagu apa ya Kak? Gimana kalau Pekerja Kristus Kak? Boleh. Boleh? Yuk. Adik-adik, ayo kita nyanyi Pekerja Kristus. Yang lebih pasti hidup penuh
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Yang dipimpin sama Bang Diar. Yuk adik-adik duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita mau angkat pujian terlebih dahulu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Diar dari GKP Jemaat Lembang. Di minggu pagi ini, kita mau belajar firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang Engkau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui sekolah minggu daring pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 12 ayat 41 sampai 44 akan kakak bacakan buat kita semua. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita meneruskan mendengarkan cerita Alkitab ini, kakak mau ajukan satu pertanyaan. Pernahkah kalian berbagi, tetapi sebenarnya kalian sendiri kekurangan? Apa perasaan kalian saat itu? Di cerita kali ini, Tuhan Yesus sendiri melihat ada orang-orang yang tengah memberikan persembahan. Tuhan Yesus pada saat itu terkagum pada persembahan seorang janda miskin. Di tengah kekurangannya, dia bisa memberikan persembahannya dengan tulus,
dan memberikan apa yang dia punya. Janda miskin itu mungkin memberi persembahan yang terlihat kecil secara nilai, yaitu hanya 2 peser, uang terkecil pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memandangnya, dia memberi lebih banyak dari orang lain. Kenapa? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Sekarang kita coba bandingkan dengan contoh masa kini. Apabila ada 2 orang, yang satu berpenghasilan 1 juta, memberi persembahan 500.000. Tetapi yang satu lagi berpenghasilan 10 juta per bulan, tetapi hanya memberikan persembahan 1 juta. Menurut adik-adik, ketika melihat dengan cara pandang Tuhan Yesus, siapa yang memberi lebih banyak dari 2 orang tadi? Pasti orang yang pertama yang memberikan persembahan. Karena walaupun penghasilannya hanya 1 juta, tapi dia memberi setengah dari apa yang dia punya. Bahkan mungkin lebih dari apa yang dia butuhkan. Daripada yang satunya lagi, yang memberi dari kelimpahannya. Makanya ketika janda miskin itu memberi hanya 2 peser saja, dipandang oleh Tuhan Yesus, itu lebih banyak. Karena dia memberi dari kekurangannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau memberi, nggak perlu menunggu kaya dulu ya. Nggak perlu banyak uang dulu. Yang penting, ketika kita memberi dari apa yang kita punya. Meskipun kita sendiri pun kekurangan. Kenapa? Ketika kita memberi, tujuannya bukan untuk pamer, tetapi untuk menolong sesama. Sikap yang diperlukan ketika kita memberi adalah yang pertama harus tulus. Kita memberi tidak ada pamrih. Yang kedua, kita harus bersyukur masih bisa memberi. Sementara di luar sana orang berkekurangan. Nah, berapapun yang kita beri, berapapun yang kita persembahkan, berapapun yang kita bagi buat teman-teman kita, berilah dengan tulus dan dengan rasa syukur. Itulah yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Sekian cerita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh berlaku tulus, selalu bersyukur atas apa yang Engkau berikan ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini tengah diliputi oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau boleh jagai kami, beri kami selalu kesehatan yang daripada Engkau saja, sehingga kami boleh terhindar dari pandemi ini ya Tuhan, dengan selalu melakukan protokol kesehatan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini tengah berbahagia atas usia yang telah Engkau berikan kepada mereka. Berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Mu selalu melingkupi mereka, agar mereka lebih dewasa dalam iman, lebih rajin lagi ke gereja, mengikuti ibadah online, dan boleh selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Melalui pengobatan yang diberikan, perawatan yang diberikan, kiranya teman-teman kami ini boleh sembuh seperti sedia kala dan dapat kembali beraktivitas.
Dan terakhir kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami yang telah berjelih lelah memelihara kami, mengasihi kami. Beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat yang daripada Engkau saja, dan berkati juga mereka. Dan semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin kan firman Tuhan yang udah disampaikan sama Kak Diar. Semoga firmannya bisa dikelakuin dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah sekarang adik-adik siapin uang persembahannya karena kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang diiringi lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Gak kerasa ya adik-adik, kita udah di penghujung kebaktian hari ini. Iya, tapi adik-adik jangan sedih, biar tetap semangat. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Semangat ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri
Selamat pagi adik-adik. Tuhan memberkati.